Sobat Isigo TV, sekarang kembali lagi dengan saya Dini. Kita sekarang di acara B Proseksi atau bincang-bincang profesi di sektor transportasi. Saya sekarang ada di PT Gemilang Sukses Mandiri, di samping saya bersama dengan Pak Surya sebagai manajer operasional di PT Gemilang Sukses Mandiri. Selamat siang nih Pak Surya. Selamat siang, Ibu. Terima kasih nih Pak Surya atas undangannya ke kantor PT Gemilang. Sama-sama. Oke Pak Surya, sebelum kita mulai nih, mungkin bisa Pak Surya jelaskan nggak sih awal mula Pak Surya bergabung di Gemilang Sukses Mandiri seperti apa sih? Dulu awal pertama saya bergabung ke Gemilang Sukses Mandiri ini, awalnya sih saya dari pengalaman saya dari Kalimantan sih ya, cuman ketemulah sama owner GSM ini kan, gitu kan, Pak Haji Anwar Amrijal ya. Saya sih mulai masuk di GSM ini dari tahun 2008 gitu kan sampai saat ini alhamdulillah. Dan untuk bagian posisi saya di Gemilang saat ini di manajer operasional gitu. Berarti terhitung sudah 14 tahun dong ya Pak Surya bergabung di PT Gemilang Sukses ini? Iya, udah lumayan lah gitu kan. Pasti nggak mudah ya Pak untuk bertahan selama itu di PT Gemilang? Sebenarnya banyak sih yang dilaluin itu kan, banyak hal lah ya gitu kan, cuman ya dari segi semangat ya, satu semangat ingin ingin memajukan sebuah perusahaan ini gitu yang menjadi lebih baik, itu sih intinya yang membuat rasa bertahan terus gitu. Ini sih gitu aja. Oke, ada nggak sih Pak kendala atau suka duka selama menjadi manajer operasional di Gemilang Sukses ini? Banyak sih ya, apalagi terutamanya sih dalam manage operasional itu sangat tidak mudah kan sih, dari dari segi pengurusan maintenance kendaraan, dari ya tap driver gitu kan, terus masalah gudang apa gimana kan banyak gitu kan. Cuman ya itu tadi, setiap ada ini ya kita ada solusinya kan gitu. Tapi ya alhamdulillah sih, maksudnya walaupun banyak hal-hal yang ini dengan rasa percaya diri dan semangat kita, alhamdulillah terselesaikan terus gitu kan untuk masalah ini. Berarti kan Pak kalau terkait proses pengiriman ini pasti 24 jam lah ya, diganggu atau ditanya customer, ini bagaimana pengirimannya, ini bagaimana muatannya, kira-kira bagaimana menghadapinya Pak Surya? Wah sebenarnya sih itu itu kalau di bidang logistik ini paling masalah kerja ya otomatis kayak on time kan gitu kan, hampir 24 jam lah. Cuman ya kita sebisa mungkin lah untuk selalu bekerja profesional ya gitu kan, walaupun dengan sesibuk apapun, dan waktu yang terus menggeluti kita ya kita berusaha untuk menerimanya gitu kan, untuk selalu siaga lah gitu kan. Itu kalau soalnya kalau gak gitu ya gimana gitu kan, itu sih gitu aja. Pak Surya, yang untuk melatar belakangi Pak Surya selama 14 tahun di Gemilang Sukses Mandiri seperti apa sih? Apa emang karena ownernya yang memiliki sifat kekeluargaan kepada timnya kah, atau memang dari sistem budaya dari PT Gemilang Sukses Mandirinya kah, atau bagaimana? Nah, dari selama ini ya, dari semenjak saya masuk di PT Gemilang Sukses Mandiri ini sampai saat ini, yang membuat saya bertahan di sini satu, dari owner ya, yang owner kita gitu kan. Gimana ya, jadi saya juga sulit untuk menjelaskan ya, karena gimana sih sikap owner kami ini terlalu baik gitu kan, satu yang membuat saya terus bertahan dalam bidang ini. Kalau masalah pribadi ya gitu kan, sisi agama gitu, alhamdulillah gitu kan, kita dari intinya owner kita ini lebih mengutamakan hal-hal keagamaan gitu kan daripada masalah pekerjaan. Itu satu. Yang lainnya sama rekan-rekan yang lainnya yang udah kayak saudara gitu kan, bukan kayak partner lagi gitu kan, udah kayak kekeluargaan. Nah itu yang masih saya terus bertahan di sini gitu.
Oke, menarik terkait agama nih Pak. Karena kita tahu untuk memang kita harus mengutamakan agama. Ya. Tapi di sisi dari owner PT Gemilang Sukses Mandiri ini seperti apa sih penerapan terkait agamanya ini kepada karyawannya? Untuk penerapannya yang diterapkan selalu owner kita ya gitu kan. Intinya dari segi yang 5 waktu jangan sampai terlewatkan. Satu, intinya gimana udah ada masuk jadwal sholat, utamakan sholat dulu gitu kan. Kalau enggak ya gitu pokoknya gitu kan. Lebih baik kerjaan belakangan gitulah gitu kan. Yang penting akhirat dulu gitu kan. Itu sih dari segi owner kita yang diterapkan ke semua karyawan gitu. Gitu. Apakah dengan hal itu juga yang melatar belakangi sampai sekarang maju PT Gemilang Sukses Mandiri? Ya mungkin ya posisi itu juga sih ya. Karena kan kita dari segi apa tuh namanya kerja itu harus belakangan lah gitu kan. Tapi yang kita kerjakan sebenarnya untuk masalah akhirat lah gitu kan. Jadi gimana ya, susah sih sebenarnya untuk menjelaskan sih. Cuman hal semacam itu memang efektif juga sih buat kemajuan untuk perusahaan ini gitu kan. Dibanding ya intinya sih ada peribahasa atau pepatah ya, kalau kita ngejar akhirat kan dunia ngejar gitu kan, daripada kita ngejar dunia akhirat gitulah. Itu di situ sih, makanya alhamdulillah sih dengan sistem yang diterapkan oleh owner kita seperti itu membawa efek positif juga buat perusahaan ini gitu. Mungkin bisa jelasin nggak sih awal mulanya Gemilang Sukses ini merintis dari awal sampai sekarang bertahan? Pasti kan pelaku industri banyak banget, apalagi transportasi dan logistik. Strategi apa sih yang dijalankan oleh PT Gemilang Sukses Mandiri sampai hingga sekarang tuh bertahan dan bisa mampu bersaing dengan industri transportasi logistik lainnya? Satu dari awal ya, sebenarnya sih perjalanan Gemilang Sukses Mandiri sangat jauh ini ya, dari pertama Gemilang Sukses Mandiri ini gak pernah punya unit, Bu. Gak pernah memiliki unit armada gitu kan. Cuman ya satu sisi ya itu dari segi semangat owner kita ya dulu ya mungkin semangat gitu kan, terus ikhtiar kan. Alhamdulillah sampai saat ini dengan berjalannya waktu sampai sekarang yaitu membuahkan hasil seperti ini gitu kan. Intinya sih gitu Bu. Jadi gimana ya, dari awal tuh pokoknya GSM ini kayak gimana, maksudnya gudang nggak ada gitu kan, unit pun nggak ada juga. Cuma kan perlahan-perlahan kan perlahan-perlahan beli satu gitu kan, ada lagi nambah lagi ya itu. Sama lagi dengan tim-tim yang solid ya, satu dengan kekerjasamaannya bagus gitu. Itu sih makanya perusahaan Gemilang Sukses Mandiri ini insya Allah lah mungkin kedepannya lebih baik lagi gitu kan dari sebelumnya gitu. Mungkin bisa jelaskan sedikit sih mengenai ownernya dengan Bapak siapa tuh Mas? Untuk owner Bapak Haji Amrizal Anwar. Haji Anwar ini latar belakang seperti apa? Memang pendidikannya sekolah tinggi sampai dengan bisa mendirikan sebuah PT Gemilang Sukses ini, atau bagaimana sih Pak latar belakangnya? Kalau Pak Haji memang lulusan universitas ini sih tinggi gitu kan. Cuman tapi dengan tim-tim yang lainnya sih maksudnya nggak terfokus ke situ gitu kan. Cuman kalau Pak Haji memang dasarnya udah tinggi lah gitu kan. Tapi beliau juga dulu nggak seperti ini gitu kan. Cuman alhamdulillah dengan beliau kerja keras beliau ya, dengan support teman-teman dan rekan-rekan yang lain gitu kan, bisa jadi seperti ini itu sih. Pak Surya, berarti kan sampai saat ini yang awalnya tidak punya unit, yang awalnya tidak punya gudang, strategi apa lagi sih Pak yang digunakan oleh PT Gemilang Sukses Mandiri? Apakah memang dari teknologinya juga Kak, atau memang dari ikut perkembangan teknologi pastinya kan untuk bisa bertahan sampai saat ini? Untuk yang lebih strateginya sih kita kasih pelayanan yang terbaik ke customer ya, ke customer satu. Awalnya misalkan dulu sistem manual ya, tapi kita lebih tingkatkan ke sistem digitasi itu dengan apa tuh namanya ya,
servis dengan armada yang bagus gitu kan, armada yang lebih bagus, yang apa tuh namanya, pelayanan yang cepat lah gitu kan ke customer. Ya itu strategi kita yang selalu jalankan ya itu, intinya servis dan pelayanan ke customer kita maksimalkan gitu kan. Itu sih. Sama satu lagi apa ya, ditambah lagi sih seperti ya kalau sekarang kan semacam sesudah pakai GPS ini ya, itu lebih gimana ya, membuat customer tuh semakin suka gitu kan. Makanya kalau pas dibanding kayak sistem ya, kalau sistem kan nggak kelihatan ya, tapi kalau secara GPS customer kalau lihat apa tuh namanya, lihat unit gitu kan, bisa langsung gitu kan, oh di sini gitu kan. Itu sih makanya sampai saat ini yang strategi yang paling top ya itu, maksudnya servis sama pelayanan, terus digitalisasi ya itu. Ya sempat kena pandemi ya, 2 tahun 3 tahun. Nah itu pengaruh nggak sih Pak ke PT Gemilang Sukses Mandiri ini untuk bisnisnya? Dulu sih sempat pengaruh ya, cuman ya alhamdulillah sih, maksudnya banyak efek yang ini juga lah, kacau gitu, sempat kacau, tapi alhamdulillah sih kita gak sampai gimana gitu kan. Tapi alhamdulillah sih, tapi pandemik gak terlalu apa tuh namanya, gak terlalu mengganggu bisnis kita, soalnya kan kita di bidang logistik tetap harus jalan kan itu. Ya cuman dari segi ekonomi aja sih yang membuat sedikit terganggu itu. Pembayaran mungkin agak telat. Itu. Oke, terakhir Pak Surya. Apa sih dari keinginan Pak Surya sendiri untuk memberikan terbaik atau memberikan kontribusi lah kepada PT Gemilang Sukses Mandiri ini seperti apa? Keinginan saya untuk GSM Gemilang Sukses Mandiri ini terutamanya ya ingin memajukan ya, maksudnya memajukan ke jenjang internasional gitu kan, yang lebih baik lagi gitu kan, maksudnya dengan segi manajemen yang lebih tertata sih gitu, maksudnya kan. Ya intinya sih kita udah mulai ya, maksudnya udah ke jenjang internasional sih, udah untuk ekspor impor kita udah jalan juga, cuman maksudnya ingin meningkatkan lagi gitu kan dengan yang lebih baik gitu sih. Pastinya menjadi global dan internasional. Global gitu kan. Oke, terima kasih Pak Surya untuk wawancaranya. Siap, sama-sama. Selamat.